Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Ramadhani dengan ID NIM 027 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video edukasi yang membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah apa itu perkembangan dan pertumbuhan, dan yang kedua apa saja prinsip-prinsip perkembangan, dan ketiga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan yang keempat apa saja teori-teori perkembangan. Pernah nggak sih kalian sadar, dulu kalian kecil, sekarang lebih tinggi, lebih pintar, bahkan lebih dewasa. Nah, semua perubahan itu disebut pertumbuhan dan perkembangan. Di video ini kita bakal bahas dari dasar sampai lengkap mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan menuju kedewasaan atau kematangan fungsi. Singkatnya, perkembangan adalah perubahan dalam kemampuan dan kedewasaan. Contohnya itu seperti anak mulai dapat berbicara, anak mulai berpikir logis, dan juga ada kematangan emosi dan sosial. Ciri-ciri perkembangan yang pertama itu tidak dapat diukur dengan angka secara pasti. Kedua, berkaitan dengan fungsi dan kemampuan. Ketiga, mengarah pada kematangan. Dan keempat, bersifat bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur dengan angka. Singkatnya, pertumbuhan adalah perubahan yang bisa diukur dan terlihat secara fisik. Contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan membesarnya ukuran organ tubuh. Ciri-ciri dari pertumbuhan itu sendiri yang pertama adalah dapat diukur, kedua bersifat fisik, ketiga terjadi karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel, keempat bersifat irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Pembahasan kedua adalah prinsip-prinsip perkembangan. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkembangan. Prinsip yang pertama adalah perkembangan itu bersifat berkelanjutan atau continuity. Artinya, perkembangan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang saling berkaitan antar tahap. Apa yang terjadi di masa lalu tentu akan mempengaruhi perkembangan di masa sekarang dan masa depan. Contohnya itu, anak yang dibiasakan membaca sejak kecil akan menjadi lebih mudah memahami pelajaran saat remaja. Kemudian prinsip yang kedua adalah perkembangan memiliki pola atau urutan tertentu. Semua manusia melewati tahapan perkembangan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Contohnya itu dari bayi bisa duduk, kemudian bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Prinsip yang ketiga adalah perkembangan bersifat holistik atau menyeluruh. Jadi, perkembangan mencakup seluruh aspek dalam diri individu dan saling berhubungan. Artinya, perkembangan satu aspek tentu akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Aspek-aspek yang dimaksud adalah seperti fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Contohnya, anak yang mengalami stres tentu akan mengalami kesulitan dalam belajar. Prinsip perkembangan yang keempat adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi, perkembangan dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari lingkungan seseorang. Faktor internal seperti genetik, bakat, motivasi, dan kondisi fisik. Sedangkan eksternal seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan budaya. Prinsip perkembangan yang kelima adalah perkembangan bersifat individual. Artinya, setiap individu memiliki cara dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Meskipun tahapan perkembangan sama, namun tentu hasil dan prosesnya itu berbeda pada setiap orang. Contohnya, ada siswa yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang lambat tapi teliti. Adapun yang cepat dewasa secara emosi, ada yang belum. Prinsip perkembangan yang terakhir adalah perkembangan mengandung tugas perkembangan. Artinya, setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Tugas perkembangan adalah kemampuan atau sikap yang harus dikuasai pada usia tertentu agar dapat berkembang dengan baik. Jika tidak tercapai, akan menimbulkan kesulitan di masa depan dan menghambat perkembangan selanjutnya. Contohnya, anak
belajar membaca, dan belajar bersosialisasi. Pada remaja, mencari jati diri, belajar mandiri, dan mengontrol emosi. Kemudian yang dewasa, dapat bekerja dan membina keluarga. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam diri individu. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu sejak lahir dan sangat menentukan arah serta kualitas perkembangan seseorang. Faktor ini pun menjadi dasar atau fondasi sebelum dipengaruhi oleh lingkungan, seperti hereditas, kondisi fisik, kematangan, dan bakat serta potensi dari individu itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Jadi faktor eksternal ini teman-teman adalah segala sesuatu yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Faktor ini pun sangat penting karena dapat memperkuat atau justru menghambat potensi yang sudah ada dalam diri individu itu sendiri, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan media serta teknologi. Nah, ada lagi nih faktor yang ketiga, yaitu faktor belajar dan pengalaman. Nah, faktor belajar dan pengalaman itu sendiri adalah segala proses yang dialami individu melalui interaksi dengan lingkungan, yang kemudian mempengaruhi perubahan perilakunya, kemampuan, sikap, dan kepribadian individu itu sendiri. Artinya, manusia tidak hanya berkembang karena bawaan, tetapi karena apa yang ia pelajari dan alami dalam hidupnya. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu faktor waktu atau usia perkembangan. Jadi faktor waktu atau usia perkembangan adalah pengaruh tahap usia dan waktu tertentu dalam kehidupan individu terhadap proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kapan atau usia berapa suatu perubahan itu terjadi dalam individu. Nah, untuk faktor yang kelima ini teman-teman adalah faktor motivasi. Jadi faktor motivasi ini adalah dorongan dari dalam diri maupun luar diri individu yang membuat seseorang akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks perkembangan, motivasi ini adalah tenaga penggerak utama yang menentukan apakah seseorang itu mau berkembang atau tidak. Jadi, di sini motivasi berfungsi sebagai penggerak, pengarah, dan pendorong ketekunan dalam diri individu. Oke, untuk faktor yang keenam adalah emosi dan kepribadian. Jadi faktor emosi dan kepribadian adalah suatu kondisi psikologis dalam diri individu yang mempengaruhi cara seorang dalam berpikir, merasakan, bersikap, sampai berperilaku. Kedua faktor ini sangat penting karena menentukan bagaimana individu berkembang dalam kehidupan sosialnya, belajar, dan menghadapi masalah dalam diri mereka. Nah, untuk faktor yang terakhir adalah faktor interaksi, yang mana faktor interaksi ini merupakan gabungan internal dan eksternal. Jadi, faktor interaksi adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan. Artinya apa? Perkembangan itu tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri atau lingkungan saja, tetapi oleh interaksi antara hubungan saling mempengaruhi antar keduanya. Untuk materi yang keempat, kita akan membahas teori-teori perkembangan. Teori perkembangan yang pertama adalah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses yang tidak disadari atau alam bawah sadar. Intinya, banyak perilaku kita yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan konflik dalam diri. Tokoh utama teori ini adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam teori ini terdapat struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah id, merupakan bagian kepribadian yang berisi dorongan naluriah, seperti ingin bermain terus tanpa memikirkan tugas. Kemudian bagian kedua adalah ego. Ego ini merupakan bagian yang mengatur dan menengahi antara keinginan dan kenyataan, seperti menunda bermain untuk mengerjakan tugas. Kemudian bagian ketiga adalah superego, yang merupakan bagian yang berkaitan dengan moral dan nilai, seperti merasa bersalah jika tidak belajar. Kesimpulannya adalah perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara id, keinginan, ego, penengah, dan superego, yaitu moral. Bagian kedua adalah tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud. Menurut Freud, perkembangan terjadi melalui beberapa tahap yang berkaitan dengan kepuasan biologis atau seksual. Tahapan pertama adalah oral, dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Fokus pada tahap ini adalah mulut, seperti aktivitas menyusu. Nah, kemudian ke bagian selanjutnya adalah tahap anal,
dari mulai 1 sampai 3 tahun. Fokus pada tahap ini adalah anus, seperti belajar mengontrol buang air. Kemudian ada tahap talik dari usia 3 sampai 6 tahun. Fokusnya itu pada alat kelamin, seperti muncul rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat adalah tahap laten dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Seperti dorongan seksual menurun, dan fokus pada tahap ini adalah belajar dan sosial. Dan tahap terakhir adalah tahap genital, mulai 12 tahun ke atas. Mulai matang secara seksual dan hubungan sosial berkembang, seperti rasa cinta. Kemudian bagian ketiga adalah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Menurut Sigmund Freud, mekanisme ini digunakan ego untuk melindungi diri dari kecemasan atau konflik. Jenis-jenis mekanisme itu sendiri seperti represi, menekankan pengalaman buruk ke alam bawah sadar. Contohnya itu adalah melupakan kejadian menyedihkan. Kemudian denial atau penyangkalan, seperti menolak kenyataan. Ketiga adalah rasionalisasi, mencari alasan agar terlihat benar. Contohnya itu saya gagal karena soal terlalu sulit. Kemudian yang keempat, proyeksi, menyalahkan orang lain. Contohnya itu menuduh orang lain padahal diri sendirinya yang salah. Kelima adalah sublimasi atau mengalihkan ke hal-hal yang positif. Contoh ketika marah kita akan berolahraga. Yang bagian terakhir yang keenam adalah regresi atau kembali ke perilaku kekanak-kanakan. Contoh kita akan menangis saat kita merasa stres. Fungsi utama dari ini adalah melindungi diri dari stres dan kecemasan. Nah, selanjutnya adalah bagian keempat atau teori psikososial menurut Erikson. Teori dari Erikson ini menekankan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman hidup. Inti dari teori ini adalah setiap tahap kehidupan memiliki krisis konflik yang harus diselesaikan. Jika itu berhasil, maka akan berkembang secara positif. Jika itu gagal, maka akan muncul masalah. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini. Kelebihan. Yang pertama adalah menjelaskan akar masalah psikologis secara mendalam. Kedua, menjadi dasar teknik konseling atau psikodinamik. Yang ketiga, menekankan pentingnya pengalaman masa kecil. Adapun kelemahannya, yang pertama itu sulit diuji secara ilmiah, terlalu fokus pada seksualitas menurut Freud, dan prosesnya lama dan sangat kompleks. Kemudian, teori yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui proses berpikir atau kognisi. Artinya, seiring bertambahnya usia, cara seseorang berpikir, memahami, dan memecahkan masalah juga akan berkembang. Nah, tokoh dari teori ini adalah Jean Piaget. Konsep utama teori Piaget ini adalah pertama itu skema, yaitu struktur mental atau cara berpikir yang dimiliki individu. Kemudian, asimilasi, yaitu memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga itu ada akomodasi, yaitu mengubah cara berpikir karena informasi baru. Yang keempat adalah keseimbangan atau equilibration, proses menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi. Inilah yang mendorong perkembangan dalam cara berpikir. Piaget membagi tahap perkembangan menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya itu seperti belajar melalui panca indera dan gerakan. Juga belum bisa berpikir secara simbolik. Kemampuan pada tahap ini adalah mengenal objek dan mulai memahami objek tetap ada atau objek permanens. Kemudian ada operasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Ciri-cirinya yaitu mulai menggunakan bahasa, berpikir simbolik, dan imajinasi berkembang. Nah, kemudian yang ketiga adalah operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya adalah mulai berpikir logis, bisa memahami sebab dan akibat, kemudian sudah bisa berpikir berdasarkan hal nyata. Kemudian yang keempat adalah operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Ciri-cirinya adalah berpikir abstrak, logis dan sistematis, dan mampu berpikir kritis. Kemampuan pada tahap ini adalah memecahkan masalah yang kompleks dan berpikir tentang masa depan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini. Kelebihannya yaitu menjelaskan perkembangan berpikir secara sistematis, sangat berguna dalam dunia pendidikan, kemudian membantu guru atau konselor memahami cara berpikir anak. Adapun kelemahannya, yang pertama itu terlalu kaku dalam pembagian tahap, yang kedua itu kurang mempertimbangkan pengaruh budaya dan lingkungan, dan juga ada beberapa kemampuan anak sering diremehkan. Teori perkembangan yang ketiga adalah teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar. Artinya, manusia itu tidak langsung lahir dengan perilaku tertentu, tetapi dibentuk melalui pengalaman, kebiasaan, dan interaksi dengan lingkungannya. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah yang pertama itu B.F. Skinner, John B. Watson, dan Ivan Pavlov.
Konsep dasar teori behavioristik itu yang pertama adalah stimulus respon, yaitu perilaku adalah hasil dari hubungan antara stimulus itu rangsangan dan respon adalah reaksi. Contohnya, guru memberi pertanyaan, kemudian siswa yang akan menjawab. Nah, kemudian yang kedua adalah penguatan atau reinforcement, yaitu penguatan sesuatu yang memperkuat atau meningkatkan kemungkinan sesuatu perilaku akan terulang. Ada dua jenis penguatan. Penguatan yang pertama adalah penguatan positif, yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan, dan penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tujuannya adalah untuk membuat perilaku baik terulang kembali. Konsep yang ketiga adalah hukuman atau punishment. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah conditioning atau pembiasaan. Ada classical conditioning atau pengkondisian klasik. Tokohnya itu adalah Ivan Pavlov, yaitu proses belajar melalui asosiasi antara kedua stimulus. Kemudian ada operant conditioning atau pengkondisian operan. Tokohnya itu adalah B.F. Skinner, yaitu perilaku dibentuk oleh konsekuensi atau akibat. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini, yaitu kelebihan mudah diterapkan dalam pendidikan dan konseling, bersifat ilmiah dan dapat diamati, kemudian efektif untuk mengubah perilaku, behavior modification. Adapun kelemahannya, yang pertama mengabaikan aspek perasaan dan pikiran, menganggap manusia seperti mesin yang bereaksi, dan kurang memperhatikan faktor internal. Teori keempat adalah teori humanistik. Teori humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang, pada dasarnya bersifat baik dan juga memiliki keinginan untuk mencari makna hidup. Artinya, manusia bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau masa lalu, tetapi juga memiliki kebebasan untuk memilih dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tokoh utama pada teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Konsep dasar teori humanistik adalah yang pertama, manusia memiliki potensi untuk berkembang. Setiap individu memiliki kemampuan dalam dirinya untuk belajar, berubah menjadi lebih baik. Ini disebut aktualisasi diri. Kemudian, kedua adalah manusia bersifat positif. Teori ini percaya bahwa pada dasarnya manusia itu ingin berbuat baik, ingin berkembang, dan ingin sukses. Perilaku negatif biasanya itu karena lingkungan dan pengalaman yang buruk. Ketiga, manusia itu mencari makna hidup. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk menemukan tujuan hidup, memahami dirinya, dan juga mencapai kebahagiaan. Pada teori Abraham Maslow, terdapat hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, seperti rasa aman dan perlindungan. Adapun kebutuhan sosial seperti kasih sayang dan pertemanan. Dan juga kebutuhan penghargaan seperti dihargai dan diakui. Yang kemudian terakhir adalah aktualisasi diri, mengembangkan potensi dan menjadi versi terbaik dalam diri mereka. Intinya, kebutuhan harus dipenuhi dari bawah ke atas. Adapun teori Carl Rogers. Konsep utama teori Carl Rogers adalah pertama itu self, diri sendiri. Seperti cara individu melihat dirinya, apakah seperti ini atau seperti itu. Kedua adalah self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik. Yang ketiga adalah unconditionally positive regard atau penerimaan tanpa syarat dari orang lain. Yang keempat adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang menerima, menghargai, dan tidak menghakimi akan membantu perkembangan dalam individu itu. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini, kelebihannya itu sangat relevan dengan praktik BK, menekankan hubungan konselor dan klien, juga mengembangkan potensi individu. Nah, sedangkan kelemahannya itu kurang terukur secara ilmiah dan juga terlalu idealis, hingga kurang menjelaskan gangguan berat. Nah teman-teman, itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Semoga bisa menjadi bahan belajar dan juga mudah dipahami oleh teman-teman yang menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.